Kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh tubuh dan jiwa kita untuk sembahkan yang terbaik bagi Dia. Kita bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Perbuatan
nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Terima kasih. Bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Kami ada sekarang saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti sedetik pun Tuhan. Kasih karunia yang terus kami nikmati Tuhan. Terlebih di dalam rumah-Mu saat ini Bapa. Kami mau bawa hati kami, bawa seluruh keberadaan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan bagi Engkau Tuhan. Karena itu telah sesungguhnya persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau yang telah melayakan kami Tuhan. Terus Tuhan bawa kami di dalam hadirat-Mu Bapa. Bawa hidup kami Tuhan, untuk kami terus dapat melayani Engkau. Untuk terus dapat kami Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Baik itu melalui puji-pujian kami Bapa, ucapan syukur kami Tuhan. Baik itu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami, menaungi kami Tuhan. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja saat ini Bapa. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu, di dalam rumah-Mu ya Bapa. Lengkapi kami Tuhan semua, setiap para pelayan-Mu Tuhan, yang ambil bagian Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, haleluya. Kita sungguh bersyukur ya, karena Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang sangat baik apapun keadaan kita. Percayalah, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Kita akan besarkan nama Dia. Kita akan angkat pujian yang terbesar bagi Dia. Karena Allah kita besar dan patut dipuji. Haleluya. Ku
Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan, angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Dia. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi katakan, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Kita terus memuji nama Tuhan. Kita akan terbang bersama Yesus dalam kemuliaannya. Amin. Haleluya. Siap-siap, siapa yang mau terbang, angkat tangannya. Amin. Tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Sekali lagi katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu, jalan-jalan melepas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap-siap
bersama Tuhan kita akan lewati kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Pertanyaannya, maukah kita mendekat kepada Dia? Maukah kita jadikan Tuhan sebagai pelindung kita? Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dan sebelumnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Pada petugas kolektan dipersilakan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu.
kembali. Haleluya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang Tuhan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada hambanya persilakan. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Angkat tanganmu dengan satu komitmen. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita nyanyikan, oh Tuhan, dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Ini kami Tuhan, perhadapkan dirimu dengan Tuhan yang adalah pencipta karya agung yang begitu luar biasa untuk menjadikan engkau dan bahkan memeliharamu sampai sekarang ini. Dialah yang sekarang ini sedang merencanakan indah yang mulia untuk kita semua. Haleluya. Hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kami ada di hadapan hadirat-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, singkapkan semua apa yang Engkau kehendaki. Untuk kami melangkah pada titik sekarang ini dan untuk ke depan. Bagaimana kami harus mengatur kembali hidup kami sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang sudah melayani dengan pujian penyembahan. Dan bahkan pemain musik, tambur, Tuhan penari, Tuhan berkati semua. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sampai di depan pintu gereja dalam penyambutan tamu. Semua pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan sampai ke tempat parkir. Sediakan berkat Tuhan yang luar biasa untuk kami semua. Terima kasih. Kami siap dengar firman Tuhan dan urapi kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih pengurapan Tuhan untuk firman Allah. Menjadi bahagian bagi kami semua pada pagi siang hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang akan diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Khusus untuk operator yang luar biasa. Saya senang sekali suara saya sudah bagus sekali. Haleluya. Saya juga bersyukur Tuhan baik menuntun saya di tempat ini dengan kegiatan-kegiatan dilakukan untuk ada di Jawa Tengah dan saya mengunjungi teman sahabat lama 40 tahun. Ya 40 tahun. Rupanya sudah sampai 40 tahun. Saya masuk persis saya ulang tahun ke-18 di sekolah Alkitab. Bertemu dengan Bapak Gembala. Dan baru ketemu sekarang. Saudara bisa bayangkan, 40 tahun. Kangennya itu bagaimana ya? Sebab kami satu kamar saudara. Senasib dengan semua sependeritaan selama di sekolah Alkitab. Dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat tim pelayanan pastoral, majelis dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang memberi kesempatan untuk saya bisa melayani. Malam sebentar saya langsung pulang kembali ke Jakarta dan besok pagi ambil tiket untuk pulang ke Pontianak. Dan puji Tuhan, tadi pagi saya berbicara tentang warisan rohani. Nah sekarang bagaimana kita akan mempertahankan warisan itu? Karena cerita tadi pagi adalah cerita tentang bagaimana Elisa mempertahankan nilai warisan itu yang bertahan sampai akhir. Yaitu pada saat di mana Elia, ceritanya itu dalam 2
Raja-Raja 2 ayat 12, pada waktu Elia akan naik ke surga, Elisa melihat satu manifestasi dalam karya Roh Kudus. Manifestasi-manifestasi ilahi yang begitu luar biasa sehingga Elisa bisa mengakui akan keberadaan suasana fenomena waktu itu adalah dia sebutkan dengan istilah Bapakku, Bapakku, kereta berapi Israel. Elia mengalami satu pergerakan untuk di mana dia dibawa naik ke surga. Dia muncul nanti pada waktu bersama dengan Yesus ada di bukit kekudusan. Lalu dia muncul nanti di akhir zaman dengan menjadi dua saksi. Salah satunya adalah Musa pada 3,5 tahun masa aniaya zaman antikris. Itu kejadian-kejadian yang dimana suatu warisan rohani yang Elia bisa menampilkan bahwa dia memiliki kapasitas ilahi. Iya kan? Dia mengakhiri suatu kehidupan manusiawinya yang dimana sebenarnya tubuh ini berdosa. Tetapi Allah bisa menciptakan, menjadikan manusia tubuh yang berdosa ini memiliki kekuatan tubuh kebangkitan. Saya sangat yakin tubuh kebangkitan Yesus yang telah bangkit pada hari yang ketiga dari kematiannya adalah tubuh yang sama yang dimiliki oleh Elia. Pada waktu di mana dia diangkat. Nah, fenomena waktu itu adalah fenomena yang di mana Elisa bisa memberi pengertian, Bapakku, Bapakku, kereta berapi Israel. Sampai sini saudara mengerti? Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Jadi fenomena itu adalah fenomena ilahi yang dapat dirangkumkan, diberikan nilai oleh Elisa, Bapakku, Bapakku, kereta berapi Israel. Lalu dia mengambil dua belahan daripada jubah Elia itu untuk dia berjalan dalam karunia-karunia yang sama. Ini legacy. Ini warisan rohani. Lalu Elisa bawa sampai pada usia, saya tadi katakan usianya Elisa 85 sampai 90. Penafsir Alkitab katakan, saya baru lihat tadi catatan 85 sampai 90 tahun. Bayangkan, di usia tua dia terus membawa pada saat dimana dia terpanggil waktu berjumpa dengan Elia sampai dimana dia temukan kuasa legacy itu, otoritas legacy itu. Lalu dia bawa sampai di usia lanjut. Lalu di usia lanjut, mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja 13. Dalam 2 Raja-Raja 13. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit menyebabkan kematiannya. Atau sama-sama kita baca. Ayat 14. 2, 3. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Sama. Kalau saudara lihat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 12, sama. Elisa katakan kepada Elia. Lalu Elia naik. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 12 dikatakan ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Dan waktu itu Elia sedang terbang. Bapakku, Bapakku, karena kereta Israel dan orang-orang yang berkuda sama. Ya kan? Tapi Elisa membawa tubuh jasmanianya itu di kuburan.
Kekuatan karunia rohaninya sama. Sebab apa saudara? Waktu di makam, Elisa habis di makam, beberapa waktu yang lama setelah itu ada orang mati. Dan orang mati itu dilemparkan ke kuburan Elisa. Orang mati itu bangkit. Coba saudara lihat di dalam ayat 20. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20 dikatakan, sesudah itu matilah Elisa lalu dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Wow, ini orang mati lagi diusung, lalu dilepaskan di tulang-tulang kering. Dikatakan tulang-tulang kering, berarti sudah begitu lama Elisa meninggal dan tinggal tulang-tulang keringnya. Tetapi di dalam tulang-tulang kering itu masih melekat karunia-karunia Allah. Dalam karunia itu ada kuasa, mujizat, kebangkitan. Amin. Orang mati dapat dibangkitkan. Wah, luar biasa. Kalau Elia, dia dibawa naik ke surga. Dia bawa ke surga karunia-karunianya. Sekalipun Tuhan akan memberikan sesuatu kesempatan untuk dia berjumpa dengan Yesus, memberikan konfirmasi tentang kekuatan Tuhan menghadapi salibnya. Dan dia juga diberi kesempatan untuk ada di dalam pelayanan 3,5 tahun di akhir zaman antikris. Dia ada di dalam kelengkapan karunia-karunianya. Elisa juga yang sama. Sekalipun dia berbeda, dia ada di kuburan, tapi masih melekat. Semua kelembagaan karunia ilahi yang mempercayakan Elisa untuk berjalan di muka bumi ini. Ada begitu banyak tanda-tanda keajaiban yang Elisa buat lebih besar, lebih banyak daripada Elia. Karena roh Elia yang double porsi itu diterima oleh Elisa. Dan waktu di mana semua itu berjalan, Elisa tetap mempertahankan warisan itu sampai pada akhirnya. Ini yang harus dilakukan, dimengerti oleh kita sebagai orang percaya hidup di muka bumi ini. Amin, saudara. Bukan cuma mengisi waktu dari lahir sampai pada kematian. Lalu saudara dapatkan teman-teman di dalam pergaulan saudara mulai bertumbuh dewasa dan sampai tua masih ada teman-teman yang bisa kumpul, kita minum kopi dan lihat hahaha. Lalu kita bisa dapatkan suatu investasi finansial yang cukup memberikan kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Lalu saudara bisa wariskan itu kepada anak-anak. Bukan cuma itu saudara, tapi bagaimana mengisi kematianmu setelah kematian itu. Ya kan? Setelah kematian itu yang penting. Maka Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tadi pagi ayat ini saya masih bawa. 2 Korintus 4 ayat 7. Ada nilai yang menjadi suatu nilai yang begitu kuat untuk Rasul Paulus dapat mengambilnya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ada kekuatan yang dari Allah yang begitu hebat muncul dan terus bereaksi. Di mana ada sesuatu investasi-investasi yang diberikan oleh Paulus dalam perjalanan pelayanannya yang begitu sangat berat.
Karena dia mendapatkan sesuatu tanggung jawab yang besar. Dia berjumpa dengan Yesus sendiri pada saat dimana dia menuju kepada jalan lurus. Di dalam saat perjumpaan dengan Yesus matanya buta dan dia mendapatkan satu lawatan dari Ananias. Untuk dapat memberkati dan memberikan sesuatu pernyataan-pernyataan ilahi untuk Paulus diberikan suatu tanggung jawab yang lebih besar. Maka kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat setelah ayat 7 ini, Paulus begitu sangat berat dalam pelayanan perjalanan hidupnya. Tapi saudara, semua itu adalah merupakan harta. Harta yang tidak begitu sangat berarti bagi dunia. Tetapi bagi Paulus ini yang begitu sangat luar biasa sehingga di mana dia katakan, aku mengakhiri pertandingan imanku dengan mengakhirinya dengan baik. Sehingga aku mendapatkan mahkota yang dari Tuhan. Amin saudara. Nah ini yang persoalannya di mana Paulus mempertahankan legacy yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepadanya untuk dia menjalankan. Nah saudaraku, kita lihat kembali kepada Elisa. Elisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa saudara. Saya sangat yakin bahwa tidak semudah membalikkan telapak tangan yang kita lihat akhir cerita daripada Elisa. Di mana dia menyatakan suatu warisan itu sampai kematian pun dia dapat memberikan dampak dari kekuatan warisan yang telah dia terima dari Elia. Ya kan? Ada begitu banyak orang-orang yang sampai pada masa usia tuanya kadangkala sedikit menyimpang. Tapi tidak ada di jemaat di sini. Banyak jemaat di luar sana. Jemaat Hayam Buruk bertahan setia sampai mati. Amin. Haleluya. Saya sangat yakin jemaat-jemaat yang ada di tempat ini diberkati Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat dari mana datangnya. Karena saya katakan tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mempertahankan legasi warisan-warisan rohani ini. Tidak segampang itu saudara. Ada satu proses, katakan ada satu proses. Prosesnya itu adalah sekalipun Elisa tidak tahu. Mari saudara kita lihat. Dimulai dari Tuhan. Katakan dimulai dari Tuhan. Pada saat dimana Elia ada di bukit di Gunung Horeb. Elia ada dalam pengejaran Izebel. Sampai dia katakan, aku mau mati saja. Tuhan bilang jangan dulu. Kamu sudah dikasih harta yang luar biasa dalam karunia pelayanan. Kok tiba-tiba mau mati? Ya karena putus asa. Ancaman, tekanan yang kadangkala membuat kita merasa putus asa dan hilang akal. Sudah. Biasa disebut dengan keputusasaan ini membawa kepada kehancuran. Tapi tidak. Tuhan masih punya rencana yang indah. Dan dia tahu bahwa Elia memiliki begitu besar potensi-potensi yang akan terwariskan. Maka dia katakan kepada Elia di Gunung Horeb setelah Elia berjumpa dengan Tuhan dengan angin sepoi-sepoi. Maka Tuhan berkata kepada Elia di dalam ayat 19, 1 Raja-Raja 19, setelah Elia pergi dari sana. Maaf. Ayat 15 mulai. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Yesael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi. Haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi
menggantikan engkau. Nah ini dia. Mulai dari Tuhan. Tuhan yang memerintahkan. Dan pada waktu di mana Elia pergi untuk mendelegasikan pelayanan kepada Elisa, tidak langsung saudara. Tidak langsung. Dia harus lihat dan menguji Elisa. Dari Tuhan datang kepada Elia dan Elia mulai memproses untuk melihat processing yang terjadi dalam karya panggilan Tuhan untuk satu proses legacy itu. Ya. Ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia, perhatikan saudara, dia bikin apa? Ia melemparkan jubahnya. Dia hanya melemparkan jubahnya. Ada jubah nggak di sini? Oh ini ada jubah. Nah ini aku bisa pinjam ya. Jubah apa ya? Oh, enggak apa-apa ya. Ini jubahnya Elia nih. Dia lemparkan jubahnya. Dan cuma gitu. Tanpa kata-kata. Tanpa suatu indikasi bahwa ada sesuatu pesan ilahi dari Elia turun kepada Elisa. Elia cuma lemparkan jubah. Dan ditangkap oleh Elisa. Dan dia tangkap. Waktu dia tangkap ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia katanya. Biarkan aku mencium ayahku dan bla 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 bla. Sampai di mana dia ikut kepada Elia. Sekali lagi saya katakan. Di dalam semua ayat-ayat ini tidak ada kata yang Elia berikan perkataan sama yang dia dapatkan pada waktu pesan Tuhan di Gunung Horeb. Tidak ada. Pesan itu dia transferkan hanya dengan jubah. Dia lemparkan jubah itu, Elisa tangkap, lalu dia pegang, lalu dia ambil komitmen. Ini namanya satu penyerahan hidup dalam bentuk abstrak. Ya kan? Tidak ada kejelasan. Tapi hanya dengan jubah. Nah, seakan-akan jubah ini berbicara kepada Elisa. Katakan jubah bisu Elia. Jubah bisu Elia. Anggaplah ini sebagai jubah bisu Elia. Ya kan? Nah, berjalanlah mereka. Dalam waktu beberapa tahun mendekati kematian Elia. Maka Tuhan berikan pengalaman untuk jubah ini teruji. Rupanya obsesi Elisa dengan jubah itu. Pergi dalam perjalanan dikatakan kira-kira 10 tahun. Dari pasal 19, 1 Raja-Raja 1, 1 Raja-Raja 19, ayat 19 tadi, sampai kepada 2 Raja-Raja 2. Dalam 2 Raja-Raja 2, waktu Elia akan naik ke surga, itu ada 10 tahun. Di dalam 10 tahun itu Elisa cuma melihat jubahnya Elia. Ya kan? Ada apa ini? Artinya dia hanya terobsesi. Kalau kita lihat dalam perjalanan itu, dalam mengikuti Elia, Elisa hanya merasakan ada sesuatu dari jubahnya Elia ini. Jubahnya disimpan dulu, saudara. Kita lihat dulu satu ayat. Kita lihat dulu satu ayat.
Di dalam ayat yang begitu luar biasa, dalam proses kehidupan Elisa, hanya terobsesi dengan satu jubah bisu Elia. Dia ikut kemana Elia pergi. Satu kali Elia akan naik ke surga. Di dalam ayat 1, mari saudara kita lihat dulu dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah ini, dari Gilgal. Mereka berjalan dari Gilgal. Lalu Elia berkata kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, di Gilgal maksudnya. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, demi Elia, demi Tuhan dan demi Elia, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel bersama-sama. Ada rahasia di satu perjalanan ini, saudara. Kita lihat bahwa Elia membawa Elisa lagi kembali dengan sesuatu tantangan. Dia tidak memberikan sesuatu, ayo kita berangkat. Nah, malah Elia menahan Elisa. Elia menahan, kau tinggal di sini, tinggal di Gilgal wae. Menengoy di sini. Gilgal yang artinya circle. Ya kan? Gilgal ini adalah suatu putaran yang itu, tak itu saja. Ini artinya suatu pelayanan yang hanya puas dengan status quo. Di zona nyaman. Putar begitu aja. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, biarkan begitu saja. Lewati semua. Tanpa ada sesuatu pergerakan. Ini adalah sesuatu kepuasan terhadap satu zona nyaman di dalam pelayanan panggilan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Maka awalnya ada tantangan. Tantangan ini memberikan sesuatu gerakan maju, terobosan. Amin saudara. Banyak orang tidak mau terima tantangan. Dan dari orang yang tidak mau terima tantangan adalah mereka yang puas dengan status nyaman dia. Dia tidak akan pernah mengalami terobosan-terobosan rohani. Amin. Waktu di mana terobosan rohani ini terjadi, saya langsung ingat firman Tuhan. Sikap hidup Elisa. Mari kita lihat saudara. Dalam Pengkhotbah 11. Nah itu tadi ada Pengkhotbah 11 ayat 6. Sekarang Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita akan baca. 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air. Maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ayat 2. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Lemparkan roti di atas air. Pernah coba? Pernah coba? Jadi apa? Ya jadi cair. Jadi larut dengan air. Tapi firman Tuhan katakan, engkau akan dapatkan kembali roti itu. Lama setelah itu. Astagfirullahaladzim. Lama. Baru dekat, baru berapa menit aja sudah cair. Sudah larut bersama dengan air. Apalagi kalau lama. Kapan dapatnya? Ini memberikan sesuatu arti. Waktu di mana dia lepaskan sesuatu. Jangan harap untuk bisa kembali. Tapi itu juga pasti akan kembali.
Amin. Dengan satu masa waktu Tuhan. Nah, ini satu prinsip hidup. Prinsip hidup ini berbicara tentang satu penyerahan. Penyerahan ini adalah sesuatu buah dari hasil perbuatan untuk membagi, untuk memberi. Dan ayat 2 katakan, coba buka ayat 2. Bagikanlah kepada 7 orang. Bahkan kepada 8 orang. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan. Yang dimana kita tidak bisa lagi untuk bisa menabur, bisa membagi, melepaskan semua nilai-nilai kehidupan dalam hidup kita. Kita tidak ada kesempatan lagi dalam kehidupan itu. Tapi pada waktu dimana ada kesempatan, berikanlah. Nah, Elisa lepaskan semua. Dia pengusaha loh. 12 pasang lembu dan bajaknya. Dia yang terakhir. Satu pasang bajak itu bisa kerjakan berapa hektar? 1 atau 2 hektar lah. Kalau seandainya 12, 24. Elisa pengusaha loh. Pengusaha dia. Dia orang kaya. Tapi dia lepaskan semua. Demi jubah bisu. Haleluya. Dia berjalan dengan setia. Pada waktu di mana dia berjalan, dia diberikan tantangan lagi. Aduh ini Pak Pendeta kenapa mesti harus, aduh Bapak Gembalaku, ini kenapa aku harus tinggal di sini. Dia belum selesai. Elisa masih melihat ada jubah yang melekat di tubuh Elia. Dia ikut. Alasan aja dia bilang, demi Tuhan, demi Bapak Gembala, aku mau ikut. Padahal enggak saudara. Dia teropsi dengan jubah bisunya. Ayo kita lihat. Pengalaman zona nyaman itu membawa Elisa keluar. Pergi ke Betel. Betel ini berbicara tentang rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu akan ada persekutuan. Pujian, penyembahan. Wah hebat sekali. Ada hadirat Tuhan yang memberikan sesuatu. Turunnya manifestasi-manifestasi dan dibagikannya mujizat-mujizat. Luar biasa. Di dalam gereja ada orang sakit disembuhkan. Yang timpang dapat berjalan. Yang buta dapat melihat. Semua terjadi di rumah Tuhan dalam persekutuan yang luar biasa. Tapi di rumah Tuhan setelah mereka ada di dalam pelayanan bait Allah itu. Ada begitu banyak persekutuan. Kebanyakan kita kan senang kalau terus tinggal di rumah Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa. Senang. Tuhan tidak pernah untuk meninggalkan suatu warisan yang hanya itu saja. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka Paulus katakan harta yang aku miliki dalam bejana ini. Ada begitu banyak harta. Nah saudaraku, rumah Tuhan ini adalah tempat di mana persekutuan, tempat ada hadirat Tuhan, karunia-karunia Allah, mujizat-mujizat Allah luar biasa. Dan ini membuat orang lebih nyaman. Tapi Tuhan membawa pengalaman Elisa melalui Elia pergi ke Yeriko. Apa ini Yeriko? Tempat di mana kekayaan, kenikmatan, kekayaan finansial itu bisa tercapai di sana. Kadangkala saudara, ini memang terjadi dalam satu pelayanan. Pada waktu di mana suatu pelayanan yang begitu hebat dengan semua karunia-karunia yang luar biasa. Banyak jemaat terkumpul dan di mana orang mulai tahu memberikan korban persembahan. Perpuluhan yang sampai puluhan-puluhan juta. Terkumpullah dan akhirnya memberi kepuasan kepada Bapak Gembala. Pak Pendeta, tapi bukan gembala di sini ya. Bukan gembala. Puas. Sampai saya pernah pergi ke Surabaya saudara. Ada satu Rolls Royce yang warna metalik. Dia punya handle aja krom emas. Bagus sekali. Satu-satunya di Surabaya. Siapa yang punya? Bapak Gembala. Astaga. Cuma Rolls Royce Sport. Gak ada yang lain. Cuma 2 bangku saja. Astagfirullah. Oh Tuhan.
Ini berapa gereja di Kalimantan Barat, saya langsung bikin. Memang kenyataannya seperti itu. Pengalaman Yeriko itu membawa kepada suatu pengalaman-pengalaman yang akan hidup di dalam kekayaan-kekayaan finansial. Saudara lihat bagaimana gereja mula-mula. Pada waktu di mana hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Harta kekayaan daripada pengikut-pengikut Tuhan itu diletakkan di bawah kaki rasul. Tanah dijual. Diserahkan di kaki rasul. Dan herannya, Paulus sepertinya ngebohong. Ya kan, waktu dia masuk di bait Allah, orang minta-minta. Bagi dong duitnya Pak Pendeta. Dia tahu ini Pak Pendeta, ini orang yang minta-minta ini orang yang ndak buta, saudara. Lihat bahwa di gereja ini, dalam hadirat Tuhan yang dilayani oleh Petrus dan Yohanes, ada harta yang dilepaskan di kaki rasul-rasul itu. Tetapi pada waktu minggu berikut mereka masuk, ada yang contoh di depan situ ada orang minta-minta. Petrus bilang, emas perak enggak ada padaku. Benar enggak? Benar enggak? Padahal baru minggu lalu harta kekayaan dari murid-murid itu dilepaskan di kaki rasul-rasul. Tapi pada saat di mana mereka ada orang minta-minta depan gereja, Petrus, Yohanes baru mau masuk. Mereka bilang, emas perak tidak ada padaku. Petrus berbohong? Tidak. Harta kekayaan itu ada di bawah kaki rasul-rasul. Bukan di otaknya, bukan di hati mereka. Amin. Harta itu tidak ada di dalam kehidupan mereka. Harta yang mereka miliki itu udah harta kekayaan rohani. Mereka tidak punya harta di dunia ini. Mereka menghabiskan semuanya itu. Untuk pelayanan penginjilan. Maka diletakkan di kaki-kaki rasul. Supaya pergi menginjil dengan harta itu. Dengan penginjilan yang begitu jauh. Petrus pergi ke daerah Irak sana. Babil. Petrus sampai melayani di sana. Dengan apa? Dengan bayar kapal. Harta daripada jemaat-jemaat itu dipakai untuk penginjilan. Pemberitaan Injil yang sampai di mana Injil itu datang ke Jogja. Benar gak? Datang ke Jawa. Saudaraku, ini adalah sesuatu hal yang kita mesti harus tahu bahwa ada zona-zona yang dimana Tuhan izinkan pengalaman rohani itu dari seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dia tidak terobsesi dengan semua keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Maka pada waktu dimana Elia mengajak Elisa pergi ke Yordan setelah Yeriko. Bertemulah dengan 50 nabi-nabi Allah yang lain. Coba kita lihat di dalam pengalaman Elisa dalam 2 Raja-Raja 2. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 8. Maaf. Berkatalah Elia kepadanya ayat 6, maaf. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nah ini saudara, saya kasihkan. Ini apa namanya? Jubah bisu. Dari Yeriko turun ke Yordan. Dari Yordan ini mereka harus menyeberang ke seberang Yordan berikutnya. Perjalanan berikutnya. Nah saudaraku, pada waktu di Yordan yang tempat dekat dengan Yeriko, ada 50 nabi-nabi. 50 ini berbicara tentang apa? Angka Pantekosta.
ini adalah hamba-hamba Tuhan GPDI Pantai Kosta. Diam-diam ya. Soalnya di sini hamba Tuhan Pantai Kosta ya, Pak Gembala. Ini hamba Tuhan Pantai Kosta ini 50 kan? Wih, luar biasa. Tapi pada waktu di mana Elia mau menyeberang sungai Yordan dan Elisa mau ikut Elia. 50 nabi-nabi ini yang penuh dengan semua karunia-karunia yang luar biasa, saudara. Mereka sudah alami memang dengan satu pengalaman zona-zona yang begitu sangat mengganggu kerohanian mereka. Sehingga mereka disebut sebagai hamba-hamba Tuhan Pantai Kosta yang ada di pinggir Yordan. Yordan berbicara tentang kematian segala daging, kepenuhan di dalam segala Roh Kudus. Ya kan? Ini Yordan ini. Mereka mengalami pengalaman sungai Yordan. Tapi hanya pengalaman sampai di situ. Elisa yang mau ikuti Elia. Sudah. Elisa jangan. Biar kau tinggal dengan kami saja di sini. Nikmati aja pengalaman-pengalaman ini. Kita akan hidup bersama-sama dalam pelayanan sampai di usia tua. Tetapi Elisa tidak mengikuti apa yang menjadi arahan dari hamba-hamba Tuhan Pantai Kosta ini, saudara. Saya tidak tahu apakah Elisa hamba Tuhan Pantai Kosta atau tidak. Nah, dia ikut. Mau menyeberang. Apa yang dilakukan oleh Elia. Coba perhatikan. Ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya air itu. Tak terbelah. Yang lihat siapa? Elisa. Elisa dari belakang Elia. Ini dia. Makanya kenapa pada waktu jubah ini dilemparkan. Aku tangkap jubah ini. Lalu terjadi sesuatu hal yang begitu menggerakkan batinku untuk aku harus ikut Elia. Wah, Elisa mengalami sesuatu gerakan-gerakan di dalam suatu kekuatan. Ada satu resolusi rohani di dalam kehidupannya sendiri. Tergerak untuk mengambil satu keputusan. Mengikuti dengan setia. Katakan dengan setia. Dengan setia kepada Elia. Setia ini berbicara tentang pistis. Dari kata pistis ini ada satu kata yang dimana suatu kehidupan yang diserahkan waktu dia percaya dengan dia meyakini akan sesuatu dan dia mempercayai untuk dia lakukan dalam ketaatan. Sampai di mana ketaatan itu membawa pada legacy, warisan yang dia dapatkan. Nah, ini pistis dari kata, cuma saya enggak belajar bahasa ini sih. Petio. Itu saja. Ada sesuatu ketaatan yang harus dijalani untuk mendapatkan satu warisan. Dan ini dari satu jubah bisu Elia. Haleluya. Haleluya. Sudah. Dia lihat, pang. Dia kaget. Ini dia. Sampailah di sungai Yordan. Di ayat 10 mari kita lihat saudara. Ayat 10. Berkatalah Elia. Ayat 9. Di ayat 9. Kembali dulu. Dan setelah mereka sudah sampai di seberang Yordan. Berkatalah Elia kepada Elisa. Mintalah apa yang hendak kau lakukan kepadaku anakku. Sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa. Perhatikan saudara. Sama-sama kita baca. Jawab Elisa. 2, 3. Biarlah kiranya aku mendapat
2 bahagian roh. Bukan 2 baju kan? Ya toh? Yang Elisa minta kepada Elia adalah 2 bahagian roh. Haleluya. Sudah mengerti? Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayat 11. Lanjut aja. Memang ayat 10 katakan, yang engkau minta itu susah sekali. 2 roh. Astaga anakku. Ini pengerja apa ini? Minta yang tidak mungkin untuk dia bisa dapat. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti demikian. Seperti apa yang engkau minta. Dan jika tidak, ya sudah. Kau harus bisa memaklumi keadaanmu. Bahwa kau tidak mencapai pada kapasitas. Untuk harus menerima warisan-warisan yang aku lepaskan begitu saja. Ini membutuhkan sesuatu pengertian. Katakan pengertian. Kalau kita lihat di dalam pengalaman Paulus. 2 Korintus 4 ayat 18. Mari sama-sama kita baca. 2 Korintus 4 ayat 18. Sudah? Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya. Ini yang dilihat oleh Elisa itu adalah jubah bisunya. Dan dia hanya melihat bukan hanya jubah. Tetapi ada roh yang ada di dalam jubah ini. Pada waktu di mana seberang Yordan, yang dia minta itu, Tuhan aku minta 2 roh itu. Elia langsung mengerti jubah ini. Ada satu koneksitas dalam hubungan spiritual. Perjalanan 10 tahun. Yang semuanya ada dalam keadaan bisu. Tetapi Elisa begitu camkan hal-hal yang rohani. Yang tidak kelihatan oleh mata. Dengan kasat mata yang dapat dinilai. Tetapi Elisa menangkap nilai-nilai rohani. Dari kekuatan yang ada dalam jubah bisu Elia ini. Amin. Dia lihat kuasa yang dari jubah ini. Bukakan sungai Yordan. Terbelah 2. Dan pada waktu di mana dia minta kepada Elia. Aku minta 2 roh. Yang datang kepada Elisa bukan 2 roh. Yang datang adalah yang dia tangkap apa? Sekarang jubah itu akan menjadi miliknya. Jubah ini adalah legasi Elia dalam kekuatan karunia-karunia yang double porsi Elisa nikmati. Haleluya. Dan dia hanya melihat, dia membutuhkan 2. Bukan cuma 1 yang dimiliki oleh Elia. Elisa meminta 2. Bukan egois. Bukan serakah. Tetapi dia minta yang lebih daripada Tuhan. Karena ini adalah kekuatan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Banyak orang puas dengan batas pikiranmu untuk meminta-minta sesuatu yang kuasa dari Tuhan. Tapi Tuhan mau yang lebih besar. Maka Elisa mengajar Raja Yoas. Jangan pukul sedikit. Kau hanya pukul 3 kali. Mestinya 5-6 kali atau lebih. Supaya engkau dapat memusnahkan orang Aram. Ini legasi, ini satu kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Elisa. Dia bisa wariskan kepada raja-raja yang lain. Kenabian menuju kepada satu pelayanan rajani. Adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk harus dimengerti oleh seorang raja yang memerintah. Tetapi karena legasi itu, maka Yoas dapat menerimanya. Tapi terbatas. Saudara, ini yang kita harus tahu. Apa kunci daripada semua ini? Kesetiaan.
Yang kedua adalah kesetiaan. Tadi penyerahan. Pertama Tuhan, kedua penyerahan. 3, kesetiaan. Yang keempat adalah punya visi besar. Amin. Katakan visi besar. Melihat apa yang tidak dapat dilihat. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan, yang dilihat oleh Elisa itu barang-barang nilai kekayaan surga. Haleluya. Haleluya. Ini yang dia simpan di dalam bejana tanah liat hidup Elisa. Untuk sampai dia wariskan kepada generasi berikut. Maka saudara, kekuatan itu yang begitu penuh yang Elisa miliki. Itu bisa sampai dapat dinikmati sekalipun dia sudah mati. Tapi pengaruhnya masih memiliki dampak yang luar biasa. Haleluya. Karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat. Ada satu sikap penyerahan. Ada satu sikap yang baik. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ayat yang terakhir. Haleluya. Ayat yang terakhir. Puji Tuhan. Saudara senang? Dengar ayat yang terakhir. Oh, terima kasih. Hampir tadi aku mau mengantuk tapi dengar ayat yang terakhir langsung segar kembali. Matius 5 ayat 41. Oh maaf, Matius. Bentar. Matius 5 ayat 40. Yesus katakan, Matius 5 ayat 40. Ya. Ayat 41. 41. Kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, maka berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Ini pesan yang begitu sederhana. Ini seperti perumpamaan tapi sebenarnya adalah suatu konsep hidup yang akan membawa kepada nilai-nilai yang lebih besar untuk kita dapatkan. Warisan-warisan yang sangat luas. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya sebagai suatu prinsip hidup sebagai seorang murid yang akan menikmati hal-hal yang lebih besar dengan suatu perumpamaan begini. Seorang seorang tentara Romawi, dia kalau pergi dalam utusannya, pergi di suatu daerah-daerah, dan pada waktu di mana dia merasa lelah, ada orang Yahudi di situ, maka dia suruh, kemari kau, pikul ranselku, pikul barang-barangku. Nah, tanggung jawab dari orang Yahudi ini harus berjalan dengan orang tentara Romawi itu 1 mil. 1 mil. Tetapi Yesus memberikan satu prinsip. Bukan melewati dari batas umum, adalah berjalan 2 mil. Berjalanlah bersama dengan dia selama 2 mil. Nah 1 mil ini adalah sesuatu keharusan, kewajiban. Tetapi berjalan 2 mil itu adalah pemberian dengan satu sukarela, penyerahan. Di mana dia harus melepaskan hak-hak dia. Dia harus berjalan dengan 2 mil. Ini satu prinsip daripada pengikut-pengikut Kristus. Dengan penyerahan, dengan suatu pemberian. Seperti melemparkan roti di atas air. Yang tidak akan mungkin untuk dapat kembali lagi. Tapi firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita tabur, kita akan dapatkan lebih. Amin. Haleluya. Saudara percaya itu? Berikanlah hidupmu
dengan setia kepada Tuhan. Dengan membukakan visi yang besar. Berjalanlah dengan Tuhan. Haleluya. Jangan membatasi keadaan-keadaan hidupmu dengan semua satu ruang pikiranmu yang terbatas. Mungkin saudara dapat melihat satu metode-metode sukses di dunia ini. Dengan satu ideologi di semua visi, apa semua yang tergambarkan dari pengetahuan-pengetahuan dunia ini. Tuhan punya rencana yang lebih besar dan berlipat kali ganda. Kalau engkau berjalan, lakukan ini. Tuhan akan taruh berkat double porsi dalam hidupmu. Ada nilai-nilai sorga yang akan menyertai perjalanan akhir hidupmu. Untuk engkau dapat mewariskan pada generasi berikut. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Seperti, kasih Pak Gembala, wanita mengurang kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tadi ayat yang terakhir, sekarang cerita yang terakhir. Wanita ini yang kita nyanyikan adalah wanita yang begitu sederhana. Dia sudah habis hartanya, dia mengalami mujizat. Dia pernah diikat dengan roh jahat. Katanya dia juga pernah alami pendarahan, ya macam-macam lah, penyakit, ikatan roh jahat, semua yang tertimpa. Apa yang menjadi latar belakang dari wanita ini? Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Dia memberikan hidupnya sepenuhnya. Ada sesuatu yang lebih yang dia miliki. Minyak narwastu. Minyak narwastu itu mahal. Di mulut minyak narwastu itu sangat kecil. Karena tetesan itu saja sudah memberikan suatu pewangian yang besar. Tapi dia penggal. Dia tumpahkan semua. Dari kepala Yesus sampai kakinya. Bahkan dengan kaki, waktu dia basuh kaki Yesus, dia basuh dengan rambutnya. Ini memberikan sesuatu penyerahan total. Tidak cukup hanya dengan minyak narwastu. Hidup, kehormatan, martabatnya dia berikan kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan untuk memberi konfirmasi penyerahan yang diberikan oleh perempuan ini? Kemana Injil ini diberitakan, wanita ini juga akan diingat. Haleluya, haleluya. Sekarang Injil itu pergi kemana? Ke pelosok-pelosok ujung dunia. Ke pelosok-pelosok ujung dunia. Kemanapun Injil itu sampai di sana. Tapi strata daripada nama besar wanita yang telah memberikan semua hidupnya, dan bahkan di mil yang kedua dia berikan kepada Yesus.
strata ketenaran daripada Injil ini sama dengan wanita ini. Amin. Pengaruh Injil ini adalah sesuatu yang melekat dengan suatu peran cerita tentang wanita ini. Saya mau katakan lagi bahwa wanita ini diberikan spesial oleh Tuhan. Dia dipercayakan untuk suatu kepercayaan, legalitas, legacy, warisan memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil? Berita Injil tentang kematian, kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya. Itu berita Injil. Pertama-tama, bukan Petrus, bukan Yohanes yang ada di dada Yesus. Enggak. Murid-murid yang dekat, murid-murid yang mengiring dia 3,5 tahun. Enggak. Kepada wanita ini Tuhan percayakan pada waktu kebangkitan yang pertama. Sebelum dia mengadakan grafirat besar di hadapan takhta Allah di surga. Dia memberikan sesuatu berita, legacy. Suatu pemberitaan Injil kepada wanita ini. Begitu terhormatnya. Kenapa? Perjalanan 2 mil berikutnya. Haleluya. Saudara siap untuk berjalan 2 mil? Kalau ada perintah, melayani dong. Jangan cuma melayani. Tambah-tambahkan dengan karunia-karunia yang Tuhan beri. Kembangkan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Untuk pekerjaan pengembangan pelayanan Tuhan di tempat ini. Minggu di ibadah kedua ini akan terjadi satu ledakan pertambahan jiwa di tempat ini. Tidak ada lagi bangku kosong. Amin. Haleluya. Karena orang-orang yang mau berjalan dalam perjalanan 2 mil berikutnya. Saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Haleluya. Oh, terima karunia-karunia Allah yang besar. Terima panggilan Tuhan yang akan membawa saudara ke dalam kelipatan karunia-karunia pelayanan yang lebih hebat lagi. Untuk gereja akhir zaman dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kehidupanku ku tetap setia melayanimu. Tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Di tangan kepercayaan Tuhan ini adalah tangan-tangan yang tidak puas untuk berjalan di dalam tahapan-tahapan yang hanya terbatas dengan kepuasan untuk dalam lingkaran hidup sendiri atau lingkungan. Tapi Tuhan, tangan ini akan mengkaryakan karya-karya ilahi yang sepatutnya Tuhan telah tetapkan atas semua rancangan dan maksud surga atas kelahiran kami. Dan di tangan ini gandakanlah karunia-karunia-Mu Tuhan. Untuk kami dapat berbuat lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Khususnya untuk memberitakan Injil. Bukan hanya untuk kepuasan diri kami. Kami ingin berdampak kepada orang lain. Sehingga lebih banyak jiwa-jiwa boleh datang menerima Yesus sebagai juru selamat. Di dalam nama Yesus. Pakai jemaat-jemaat yang ada di tempat ini yang mendengar firman Tuhan. Berikan warisan-warisan rohani secara penuh dalam nama Yesus. Mereka dipenuhkan, mereka dilimpahkan,
Mereka mengalami kepuasan dan keluapan daripada karunia-karunia Allah yang tanpa batas itu memberkati umat Allah dengan karya-karya mujizat yang ajaib. Tuhan sertai hidupmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang mengalami berbagai persoalan, Tuhan sediakan jalan keluar. Firman Tuhan akan memberikan mujizat penyelesaian dan pintu-pintu yang terbuka dengan cara yang ajaib. Tuhan selesaikan masalahmu di dalam nama Yesus. Yang sakit pun, engkau yang sakit, lihatlah mujizat Tuhan kerjakan pada hari ini. Angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di tempat yang sakit. Kuasa Allah ada di tempat ini menjamah, menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Alirkan kuasa mujizat yang terjadi atas tubuh yang sakit. Sekarang ini engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit menjadi sembuh. Engkau pulang dengan kesembuhan yang ajaib. Terimalah semua mujizat berkat Allah yang melimpah atas hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Siap menerima warisan dan siap membagikan warisan itu. Amin. Haleluya. Kepada petugas kolektan dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian diberi kesempatan untuk berikan persembahan. Kita angkat pujian Allah kita heran. dan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Persilahkan kepada tim multimedia. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GPDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Bersama saya, Nyoman, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah yang ketiga akan diadakan
diadakan di cabang Tugu pada pukul 16:15. Anak sekolah minggu ditunggu ya di ibadah HWK di gedung SAP dan HWTIN di gedung gereja pukul 8 pagi. Sore nanti, ibadah youth akan dilakukan pada pukul 18. Ditunggu kehadirannya ya. Setiap pagi, gereja mengadakan doa pagi pada pukul 5. Setiap hari Selasa diadakan ibadah Piston pada pukul 18. Hari Jumat, Gereja Tugu mengadakan ibadah Piston pada pukul 18. Kaum wanita mengadakan ibadah setiap hari Sabtu pada pukul 16:15 di cabang Tugu. Halo Shalom, saya Bobby Febian. Saya ingin mengajak teman-teman Bapak Ibu semua, khususnya saudara-saudara keluarga muda, untuk datang bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur peringatan ulang tahun KMDM Keluarga Muda Dewasa Muda yang ke-24, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 jam 6 sore di GBDI House of Worship Yogyakarta. Oke? Jangan lewatkan, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita sama-sama boleh mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang ditunggu-tunggu para opa dan oma. Natal Lansia akan diadakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari pada pukul 17 di gedung gereja. Para opa dan oma, catat ya tanggalnya, hari Kamis tanggal 25 Januari jam 17. Para anak-anak, jangan lupa antarkan orang tua kita ke Natalan Lansia ya. Gereja membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani di bidang praise and worship, musik, usher, multimedia, sound system, dan tamborin. Dipersilakan untuk mendaftarkan diri pada usher dan menyerahkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Selamat kepada Bapak Rudi Setiawan dan Saudari Ratih Luberti Mayangsari yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 3 Februari 2024. Apabila ada jemaat mengetahui adanya hal-hal yang memberatkan, mohon memberitahukan kepada Bapak Gembala. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan melalui non-tunai, dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Yan Thomas dan Ibu Kristiani Dwi Santoso dengan nomor rekening 0375 881 522. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6 pagi, ibadah 2 pada pukul 9 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 16.15. Sekian jadwal kegiatan gereja sepekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini? Tidak ada? Baik. Untuk tambahan, nanti kita akan mendoakan Saudara Fendi yang mendapat informasi jatuh dari tangga dan sedang dibawa ke Rumah Sakit Bethesda. Lalu kemudian kita doakan juga Ibu Ida, ya adik dari Bapak Denny, akan menjalani operasi pada tanggal 19 ya Bu? Tanggal 18? 19. Tanggal 19 ya, akan menjalani operasi, kita doakan. Nah, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yakobus Pulii yang tidak begitu memperkenalkan diri lebih jelas tadi. Yang 40 tahun kami bersama di kampus dan 13 tahun dia ada di kampus sebagai pengusaha di kampus. Begitu. Lalu kemudian merintis di Kalimantan Barat. Jadi selain dari sebagai gembala, juga sebagai ketua majelis daerah
3 periode sampai sekarang ini. Dan pimpinan Sekolah Alkitab di Kalimantan Barat juga. Dan di Majelis Pusat sebagai Departemen Luar Negeri. Ya, sering waktu zamannya Om Brotlen, Tante Brotlen masih hidup, beliau sering ke Amerika. Kalau saya baru Ameriki. Ya sering ke sana beliau karena memang beliau adalah di bidang Departemen Luar Negeri. Jadi puji Tuhan, saya tidak mengundang, tapi ada sebuah tugas dari organisasi dan mampir di Jogja dan juga membagikan berkat buat kita semua. Tuhan berkati Pak, dan juga untuk keluarga dan pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada hal yang lain, kita doakan tadi yang saya sebutkan, Saudara Fendi dan juga Ibu Ida yang akan menjalani operasi. Mari untuk lansia, ya sudah berulang kali tadi disampaikan, jangan lupa nanti tanggal 25, ini Natal dan Tahun Baru Lansia. Ya, ini masih ada pohon Natal karena Majelis Daerah akan menggunakan tempat ini besok. Ya, besok sore ada Natal keluarga hamba Tuhan Majelis Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tempat kita akan digunakan. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, nanti Bapak Pendeta Maroloan yang akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kembali Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu di akhir ibadah kami pagi dan menjelang siang hari. Bersyukur, berterima kasih yang oleh karena kebaikan-Mu saja kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu lewat pujian penyembahan kami. Dan kami boleh dibekali lewat firman Allah yang memberikan semangat dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa yang haus dan rindu akan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan beri kami kemampuan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Memberkati hamba-Mu
Bapak Pendeta Yakobus Pali yang sudah memberkati kami lewat firman Allah. Biarlah Engkau menolong dalam pelayanannya, keluarganya, bahkan juga dalam tugas-tugasnya yang ada. Allah yang memberikan hikmat, akal budi, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga hamba-Mu ini dimanapun Engkau percayakan untuk melayani Engkau, memberkati banyak jiwa-jiwa. Terima kasih. Jikalau nanti sore Tuhan akan berangkat menuju Jakarta dan besok pagi kembali ke Kalimantan Barat, Tuhan Engkau yang akan menolong perjalanan hamba-Mu ini tiba di tempat pelayanan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Memberkati semua para pelayan-Mu yang terlibat di dalam ibadah raya 2 ini Bapak. Biarlah Engkau memberi hikmat, akal budi, pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Pakai lebih lagi Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu, khususnya yang ada di tempat ini. Pun juga setiap umat-Mu Engkau berkati ya Bapa. Engkau yang akan menolong. Secara khusus kami berdoa buat anak-Mu yang baru saja mengalami jatuh dari tangga, saudara PB Tuhan. Engkau akan tolong dia, jamah akan tubuhnya Tuhan, berikan kesembuhan. Demikian juga buat Ibu Ida yang akan menjalani operasi pada tanggal 19 nanti Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memakai tim dokter yang akan menjalankan operasi tersebut. Berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Demikian juga buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Baik oleh karena faktor usia ataupun juga karena penyakit. Mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau tumpangkan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Memberikan kekuatan, semangat, pemulihan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Secara khusus juga kami menyerahkan Ibu Pendeta Lianawati Strisno ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan dalam usianya yang lanjut, Engkau berikan dia tetap semangat yang membara untuk tetap setia mengiringi Engkau ya Bapa. Terima kasih buat bangsa negara Republik Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Jikalau Engkau sudah berkati bangsa kami dengan kekayaan alam yang begitu rupa, biarlah juga Engkau memberkati bangsa kami dengan Engkau curahkan roh-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Buat persembahan yang telah dibawa oleh jemaat-Mu dan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Biarlah sebagaimana janji-Mu, Engkau yang melimpahkan berkat-Mu lewat usaha mata pencaharian daripada jemaat-Mu. Sehingga melalui itu nama Dikau dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu dan kembali ke rumah kami masing-masing. Demikian juga yang ikut live streaming ini Tuhan, Engkau memberkati. Tidak ada seorang pun yang luput daripada berkat-Mu ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, mari kita bawa berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Anak di dalam persekutuan Al-Rohul Kudus yang akan menyertai, menjaga, memelihara kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.